Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Setelah melampiaskan amarahnya, Jalubuk meninggalkan tempat itu, tidak menghampiri anaknya, tetapi diikutinya dari belakang, mau menjaga kalau ada alfian-alfian lain yang hendak merobohkan anak tersayangnya. Suara tembakan telah menyebabkan sejumlah penduduk jadi geger, tetapi mereka tidak melakukan penyelidikan karena tidak ingin bertemu dengan manusia harimau yang mereka ketahui sedang berkeliaran atau bersembunyi entah di mana. Pada malam begitu, tempat yang paling aman adalah di belakang pintu tertutup. Setelah berjalan melalui gang-gang sunyi, kadang-kadang bersembunyi agar jangan dilihat orang, Erwin dengan bebannya sampai di daerah perkuburan karet. Dia mencari tempat, akhirnya dapat satu rumah kecil yang sedang kosong. Pintu didobrak dan Erwin meletakkan Adam di atas lantai. Mangsanya itu sejak tadi tidak sadarkan diri. Semalam suntuk, dia tidur di sana dengan hasil culikannya. Tiada makan, tetapi dapat minum dari gentong yang berisi air sumur di rumah itu. Ia meminta agar ia dijadikan manusia kembali untuk dapat menjalankan siasatnya. Permintaannya terkabul. Pagi hari dia keluar dengan mengenakan pakaian yang agak kebesaran, kepunyaan pemilik rumah. Dia pergi beli sarapan, nasi rames untuk Adam, 2 sisir pisang, dan makanan lainnya. Dia sendiri telah makan sop kaki kambing yang begitu banyak dijual di pondok-pondok di daerah Tanah Abang. Dia ngobrol dengan orang-orang yang sama-sama makan dengan dia. Pokok pembicaraan manusia harimau yang telah membawa lari anak seorang kaya. Selain daripada orang yang mengkhawatirkan nasib anak muda itu, ada juga yang menyelutuk bahwa sudah pantas dia dibawa kabur macan, karena dia terkenal sombong dengan uang dan hartanya. Memang begitulah, orang kaya yang sombong selalu punya kawan di sekitarnya, yaitu orang-orang yang mau ambil muka, yang mengharapkan kecipratan sedikit dari uangnya. Tetapi banyak orang membenci dan diam-diam mendoakan kebinasaannya. Samalah halnya dengan anjuran-anjuran yang indah-indah. Dia sendiri seorang pencolong yang sudah tidak ketolongan. Kalau tangan hukum tidak bisa menangguk dia, maka masyarakat mendoakan kehancuran bagi dirinya. Dan kerap kali kejadian doa ini terkabul, yang orang namakan hukum karma. Seorang pemakan sop yang duduk persis di sebelah Erwin berkata, kabarnya orang yang jadi macan itu bernama Erwin. Orangnya ganteng dan baik hati, pernah mengobati orang juga. Dia jadi marah lantaran si Adam yang banyak duit telah memakai berbagai dukun untuk merebut istrinya. Erwin mendengarkan saja tanpa komentar. Lalu orang lain mengatakan bahwa manusia harimau begitu tak usah disangsikan. Kalau tidak menggoda dia, dia juga tidak akan menggoda. Yang lain berkata, bagaimana sih anak cantik seperti istrinya, makhluk aneh itu, mau kawin dan cinta setengah mati pada suami yang begitu. Yang lain berkata, bagaimana sih anak cantik seperti istrinya makhluk aneh itu mau kawin dan cinta setengah mati sama suami yang begitu? Pertanyaan ini dapat jawaban. Kalau sudah cinta, biar suaminya kadang-kadang jadi babi pun dia tetap cinta. Apalagi cuma jadi harimau dan tidak saban waktu. Itu yang dinamakan cinta tulen. Di antara kita, siapa ya yang sudah pernah melihat macan itu? Erwin menjawab, saya sudah pernah, tapi dulu di Sumatera. Bukan kepalanya yang kepala orang, tetapi badannya. Kepalanya justru kepala macan. Lantas, tanya orang lain yang tertarik. Malam itu malam Jumat, hujan gerimis. Katanya boleh minta sesuatu. Saya waktu itu meminta ajimat. Cuma boleh digunakan buat mengobati orang sakit. Tidak boleh buat kejahatan. Kalau digunakan buat hal yang salah, dia akan datang
membunuh orang yang diberi ajimat itu. Loh, bagaimana caranya dia nyeberangi Selat Sunda? Pokoknya dia bisa sampai. Yang lagi dihebohkan juga manusia harimau dari Sumatera, kata Erwin. Ah, yang benar, masa iya harimau manusia dari Sumatera menyeberang ke Jawa? Seperti transmigrasi saja. Ngapain dia ke pulau yang sudah terlalu padat ini? Orang sini malah pindah ke sana. Ini kan bukan 100% orang, namanya sudah manusia harimau. Ada harimau dan ada orangnya. Kalau yang punya pindah, dia turut. Apalagi kalau dia bersarang di dalam tubuh manusia itu. Sudah tentu ke Eropa dan Amerika pun dia akan turut juga. Wah, kalau dia sampai ke Eropa, tentu benua itu akan geger. Dan kalau diketahui dia berasal dari Indonesia, nama negara kita akan tambah terkenal. Hitung-hitung membantu pekerjaan perwakilan terutama atase penerangan kita di sana. Di dalam hati Erwin senang mendengar obrolan itu. Kalau dia pindah, sudah tentu manusia harimau itu akan muncul di mana dia berada. Karena dia sendirilah makhluk itu. Di samping harimau piaraan yang selalu harus diberinya makan, tapi harimau piaraan ini justru jarang tampil ke depan oleh karena Erwin merawatnya dengan baik. Erwin memberi Adam makan dalam bentuk aslinya sebagai manusia. Dari rasa takut yang amat sangat, timbullah keheranan di dalam hati Adam. Apa maunya si Erwin ini? Dia sembunyikan, tidak dibunuh malah diberi makan. Apakah manusia harimau ini mau minta uang tebusan kepada ayahnya? Apakah makhluk ini juga suka duit? Jangan kau coba melarikan diri Adam, akan sia-sia. Kau akan kusuruh kejar oleh harimau piaraanku. Sekarang kau boleh tahu. Aku punya piaraan, harimau tulen yang bisa dipanggil, bisa disuruh dan bisa menghilang. Kalau kau baik-baik menuruti perintahku, kau akan selamat. Pada saatnya mungkin kau kembali ke orang tuamu. Tapi jangan sekali-sekali kau coba membohongi aku. Bangsaku tidak suka berbohong, pun tidak suka merusak. Semua ini terjadi karena kau terlalu sombong dengan hartamu. Kau mau membinasakan aku dengan kekuatan uangmu. Disitulah buruknya pengaruh uang. Kalau dia berada di tangan orang yang tak beragama atau sekurang-kurangnya tak beriman, kata Erwin. Adam hanya mendengarkan, tidak berani menjawab, dan dia pun tidak punya keberanian untuk lari atau menipu Erwin. Manusia harimau ini bisa membaca pikiran dan tahu maksud-maksud orang. Kau akan mengembalikan aku kepada orang tuaku, tanya Adam. Kalau kau berkelakuan baik, aku akan baik. Tidak lagi akan menyalahgunakan uang. Aku merasa salah, Erwin. Kenapa mau merebut Indah yang toh tidak suka padaku? Memang benar, uang bisa menimbulkan kejahatan dan dosa. Mendengar itu Erwin jadi agak kasihan, tetapi dia tidak mengubah rencana. Kalau semua orang dikasihani karena pintar bicara, maka akan banyak sekali orang melakukan kejahatan, lebih daripada apa yang ada sekarang ini. Ketika hari telah siang, dia ke kuburan karet, menyuruh beberapa orang menggali sebuah lubang, tentu saja untuk menguburkan mayat. Dan Erwin memang akan menguburkan seseorang di dalam lubang itu.